Gua pada saat itu, gua nggak sengaja, tiba-tiba gua buka pagar, gua ngeliat ke atas karena kalau dari luar itu ke rumahnya dia itu langsung ke atas ya dia langsung kelihatan gitu, langsung kelihatan. Pas gua buka pagar, gua kaget, tiba-tiba dia ada di atas. Berarti di kamarnya itu? Di depan lagi berdiri. Oh, di balkonnya? Di balkon lagi berdiri dengan tangan begini, mukanya pucet bang. Itu mukanya dia tapi pucet banget mukanya. Satu aja bang gitu. Tapi jangan pedes ya katanya gitu. Ya udah dilayanin bang. Dilayanin bikin bakso. Nggak tahu dari mana tiba-tiba Ibu Jubit langsung ada di samping bang, di sampingnya dia. Langsung ada? Langsung ada. Pocong lagi bang bentuknya begitu. Bentuknya pocong? Pocong lagi. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gua udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di rumahnya nih di daerah Pekayon, Bekasi. Yaudah kita kenalan dulu, sebelah gua ada Bang Tio nih. Halo Bang. Siap. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ya Bang, lu kan nempatin salah satu rumah di daerah Bekasi nih ya, Pekayon nih Bang. Iya. Itu rumah sendiri Bang? Rumah sendiri, rumah keluarga lah. Rumah keluarga. Itu dari tahun berapa tuh nempatin? Tahun 96. Wih, dari awal banget, dari kecil itu? Dari kecil. Sampai tahun? 2011. Oh, itu pindah? Pindah. Nah, kalau boleh tahu pindah kenapa tuh? Yang pertama ada masalah internal lah keluarga, itu yang pertama. Yang kedua karena apa namanya? Karena gue ada menikah. Pada saat itu jadi gue pindah gitu. Tapi saat ini rumah itu masih ditempatin sama masih? Temen orang tua. Oh, nggak ditempatin sama keluarga berarti? Nggak. Oke. Berarti masih ada nih? Masih ada. Mau dijual nggak tuh rumah? Pengen dijual. Pengen dijual. Cuma belum laku aja. Belum laku. Nah, tadi kan sempat cerita-cerita dikit nih Bang. Katanya emang di situ rumah emang bisa dibilang angker ya Bang ya? Iya, angker. Dan hebatnya nih keluarganya malah kagak ditampakin nih Bang. Orang lain, keluarga enggak. Enggak, berarti orang-orang luar aja gitu? Iya. Berarti tetangga, satpam, ada satpam gitu? Di situ ada security, biasanya suka naik sepeda gitu, dia keliling security. Itu sering-sering lihat penampakan di rumahnya? Sering. Oke. Berarti abang ini jarang diganggu nih sama penghuni situ? Alhamdulillah jarang. Tapi kalau penampakan saya pernah lihat karena saya sendiri kan di situ dari kecil gitu. Berarti tahu lah di penghuninya si A, si B, si C gitu-gitu tahu, ya. Dan tadi kan sempat cerita dikit nih Bang ya, katanya tangga Bang nih ada yang meninggal secara nggak wajar nih Bang ya. Yang pertama karena apa tadi ya? Kecelakaan, mabuk juga ya? Iya, betul. Kedua, ibunya. Lalu ada yang meninggal karena, mohon maaf, HIV. Iya, betul. Oke. Dan itu sempat gentayangan Bang? Gentayangan. Nah, kalau boleh tahu ada sebab akibat nggak sih nih orang gentayangan kenapa? Nih, jadi gini. Gue punya teman kecil. Namanya Ronald lah gue sebut ya. Oke. Namanya Ronald, dia itu kan teman kecil gue dari SD lah gitu. SD sekolahnya bareng, kemana-mana bareng gitu lah. Pokoknya teman main kecil lah gitu. Iya. Nah, terus dia ini memang dari kecil, mohon maaf, bandel lah ya gitu. Bandel, suka main, suka nggak pulang gitu ya. Suka nggak pulang, suka ya mohon maaf ya, suka narkoba gitu ya. Yang HIV ini ya. Suka narkoba gitu. Jadi gue punya tetangga itu kiri kanan itu pada meninggal gitu. Jadi yang kena HIV ini yang tetangga sebelah kanan. Dia meninggal karena HIV. Ya kebanyakan main sama perempuan lah begitu, mohon maaf ya gitu ya. Terus yang sebelah kiri yang Ronald tadi, dia kecelakaan meninggalnya gitu loh. Nah, jadi kejadian ini tahunnya pada tahun 2008. Tahun 2008 itu kan gue itu lulus sekolah kan tahun 2005. Saat itu kan gue masih kuliah ya. Kuliah. Kalau dia nggak kuliah dulu. Malah main-main. Gue doang yang kuliah gitu. Terus dia ini kan hobi main motor ya. Yang kecelakaan ini? Iya, hobi main motor. Suka ikut klub-klub motor gitulah. Zaman dulu kan klub motor lagi viral-viral tuh. Iya. Nah, sorry Bang. Yang ikutan motor itu si Ronald ini? Ronald. Kalau yang HIV nggak disebut ya? Tak sebut A aja lah ya. Iya, sebut A. Karena nggak enak juga kan. Betul. Jadi yang Ronald ini ceritanya dia ini memang suka geng motor lah gitu. Suka trek-trekan gitulah. Dulu zamannya di Cikunir tuh, Ring Road, sama di Malaka dulu, di Pondok Kopi juga sering dulu. Iya, betul. Ya kan, gue ini kenal baik sama dia. Orangnya biar gitu-gitu, tapi sapa temen itu solidaritasnya tinggi banget dia. Jadi kalau ada kesusahan suka ngebantu gitu loh.
Jadi teman-teman udah pada tahu semua lah kalau masalah dia apa gitu. Jadi ceritanya dia ini 2 bersaudara, 3. Kakaknya cewek, satunya cowok 2, cowok 1, sama dia yang bontot. Oke, oh dia bontot. Bontot, anak bontot. Ya, biasanya anak bontot bandel. Nah, bandel pokoknya dia. Udah gitu dia emang kehidupannya emang glamor sih gitu. Okay. Zaman dulu ya. Iya. Glamor, suka nggak pulang. Iya, emang rata-rata anak bontot bandel sih gitu. Iya, suka nggak pulang gitu. Udah gitu dia ini suka suka ngelawan orang tua lah. Mohon maaf. Sorry di sini gue nggak mau ceritain. Iya, jangan. Sebenarnya gue nggak mau ceritain, cuman karena buat pelajaran aja lah. Buat pelajaran ya. gitu. Jadi terpaksa gue harus buka gitu. Tapi kan gue inisial namanya gitu ya. Oke. Suka ngelawan orang tua, jadi ya bader lah gitu, ibaratkan gitu. Tapi terlepas masalah itu urusan pribadi dia dengan keluarga dia. Tapi kalau gue pertemanan baik aja gitu. Yang penting mah ambil hikmahnya aja Bang. Gitu. Oke Bang, berarti Bang ceritanya Bang. Oke, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Tio, tonton terus sampai habis nih, jangan di skip. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, udah penasaran nih Bang mau cerita nih Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana itu kelanjutannya Bang? Jadi kejadian ini pada tahun 2008, ceritanya dia itu kejadiannya pada saat malam minggu. Nah, gue inget banget ya. Dia kan hobi naik motor, jalan-jalan gitu, suka touring-touring lah sama temennya gitu kan. Terakhir kejadiannya itu malam minggu tanggal 28, tanggal berapa gue nggak tahu ya. Cuman gue taunya tuh malam minggu, cuma tanggalnya gue nggak tahu ya. Jadi dia ceritanya, dia bawa motor, ceritanya kenceng di tempat kejadian gitu. Kenceng, ternyata dia tuh habis minum-minum lah sama teman-temannya, mabok gitu, mabok berat lah gitu. Karena emang orangnya demen kayak gitulah, demen minum-minum, mabok gitu. Tiba-tiba di dalam perjalanan kenceng, jatuh keseret, kebentur lah ke trotoar. Kepalanya? Nah, yang anehnya itu kepalanya nggak keluar darah. Oh, nggak luka? Nggak luka. Hasil otopsi dia nggak ada luka. Dan di tempat kejadian perkara tuh nggak ada luka sama sekali. Berarti nggak ada darah-darah? Nggak ada. Cuman bengkak gitu loh. Akhirnya dibawa kan ke rumah sakit kan. Ya kan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak lama meninggal. Meninggal gitu ya. Gue sedih juga sebenarnya sih karena teman baik gitu ya. Meninggal. Akhirnya pihak keluarga ditelepon kan sama pihak rumah sakit bahwa anaknya meninggal gitu. Nangis dong keluarganya, karena kan anak bontot gitu ya. Masih muda, pada saat itu 2008, sekarang aja udah tahun berapa kan, masih muda gitu. Kasihan gitu sebenarnya gitu, masa depan masih panjang gitu kan. Besoknya dibawalah ke rumah duka gitu, ke rumah almarhum. Keluarganya nangis, kaget gitu, masalahnya apa gitu, ternyata dikasih tahu kecelakaan kan, emang tragis banget sih emangnya gitu. Akhirnya keluarga itu bilang, cerita nih sama gue sendiri, ini si Ronald sih nggak nurut apa kata saya gitu katanya. Ya nggak usah lah main-main motor gitu katanya, bahaya gitu. Tapi tetap aja dilakuin gitu ya sama tuh anak gitu ya. Nah akhirnya setelah itu pas udah dibawa ke rumah duka, besok kan dimakamin ya. Kebetulan dia kan non muslim ya Bang. Jadi kalau meninggal kan pakai peti, pakai jas gitu kan ya. Besok dimakamin, makamnya deket di Pondokopi. Dekat banget berarti. dekat dari sini. Pada saat dimakamin biasa aja gitu lah, namanya prosesi orang Kristen kan beda ya sama kita gitu ya. Gua pada saat itu gua nggak datang karena gua lagi pergi. Gua nggak datang gitu loh. Cuman gua dapet cerita dari keluarganya gitu. Ya udah. Pada saat dia kejadian itu udah dimakamin, sehari 2-3 hari nggak ada gangguan apa-apa. Nah singkat cerita, jadi dia ini gentayangan Bang. Setelah 3 hari 4 hari lah dia gentayangan. Jadi kejadiannya begini. Ini gue pribadi yang ngalamin ya. Gue pada saat itu kan habis pulang main biliar Bang.
namanya kita anak muda kan, gue kan hobi main biliar gitu. Dia juga tahu nih almarhum juga saya juga suka main biliar gitu. Gue habis pulang main biliar jam berapa tuh, jam 1 atau jam 2 malam gitu. Begadang kan gue waktu itu ya. Pulang main biliar, gue naruh mobil. Gue kalau naruh mobil kan di luar ya bang, karena kan ada mobil orang tua di dalam kan. Nggak mungkin gue taruh di dalam, karena cuma cukup satu garasi. Akhirnya gue taruh di luar kan. Tiba-tiba gue buka pagar kan pagar gue kan dulu geser doang gitu ya kan. Buka pagar, kan rumah dia itu tingkat bang. Rumah dia tingkat itu, jadi tingkat itu kayak apa ya namanya, kayak balkon gitu bang. Oh, depan ada balkonnya di atasnya. Jadi balkon itu kamarnya dia, jendela. Oh iya. Bisa dibuka kan? Itu kamarnya dia tuh. Gua pada saat itu, gua nggak sengaja, tiba-tiba gua buka pagar, gua ngeliat ke atas karena kalau dari luar itu ke rumahnya dia itu langsung ke atas ya dia, langsung kelihatan. Pas gua buka pagar, gua kaget. Tiba-tiba dia ada di atas. Berarti di kamarnya itu? Di depan lagi berdiri. Oh, di balkonnya? Di balkon lagi berdiri. Dengan tangan begini, mukanya pucet, Bang. Itu mukanya dia, tapi pucet banget mukanya. Tapi dia nggak ngeliat ke gua, Bang. Cuma ngeliat tatapan kosong ke depan. Itu. Gue sampai merinding gitu. Iya. Kalau ingetan dulu gitu, gue sampai merinding gitu. Gue kaget kan, astagfirullahaladzim, gue bilang. Tapi gue cuek aja. Gue masuk, gue kunci langsung, gue bersih-bersih, cuci muka. Nah, pada saat gue udah di kamar nih, gue di kamar main handphone segala macam. Tiba-tiba ada yang manggil gue. Kalau gue itu dipanggilnya dulu sama anak-anak Okai. Okai. Iya, jadi panggilnya Kai. Dia kalau manggil gue itu Kai. Kai. Hah, siapa gue bilang gitu, lagi handphone. Jadi kamar gue itu sama rumah dia tuh bener-bener deket banget, namanya juga di komplek kan. Iya. Deket-deketan gitu. Jadi kedengeran gitu bang. Aktivitas apapun kedengeran gitu. Kai. Gitu ngomong, ya kan gue gak ada siapa-siapa di rumah saat itu kan, orang rumah pada nggak ada, adik gue juga lagi nginep di rumah temennya, orang tua juga nggak ada gitu kan, lagi pergi. Jadi di rumah itu gue sendiri bang, orang tua gue nggak ada karena nggak bawa mobil, lagi pergi sama temennya. Pada saat gue lagi di kamar itu dia manggil, Kai, gimana kabar, katanya begitu. Ngomong gitu dia? Begitu. Gue sampai merinding, apa halusinasi gue doang atau gimana gitu. Tapi yang jelas gue inget banget manggilnya begitu. Hah, gue kaget gitu. Siapa ya, gue bilang gitu. Habis itu hilang suaranya. Pada saat itu hilang suaranya, ya udahlah gue biasa aja tidur ya kan sampai besok ya kan. Besok gitu. Terus besoknya lagi gue juga nggak kemana-mana pada saat itu gitu loh. Ada temen yang main ke rumah. Datang ya. Ada temennya dia juga. Karena dapat info bahwa si Ronald ini meninggal, akhirnya dia main ke rumah gue. Karena kita kan berteman bareng-bareng gitu ya. Iya. Dia dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa. Zamannya SMS. Dulu zamannya pakai handphone Asia dulu. Iya. Ya kan? Datanglah SMS. Gue main ke rumah lo ya, katanya gitu. Yaudah main aja sini. Hari Minggu tuh. Nah, dia main ke rumah. Dia mainnya jam 9 malam. Biasa suka main gaple, main kartu apa di situ kita tuh. Di teras rumah gue tuh. Suka main gaple, kartu. Nah, terasnya itu juga berdekatan dengan rumah almarhum, samping kelihatan gitu. Kelihatan balkonnya? Kelihatan. Temen gue ini datang 2 orang. Jadi kita main gaple lah gitu. Dia madepnya ke rumah almarhum. Kalau gue madepnya ke depan pagar. Jadi gue nggak ngeliat gitu. Nah pada saat itu kita lagi main, tiba-tiba temen gue kaget, setan gitu katanya. Langsung teriak dia. Langsung teriak. Lo kenapa? Gue bilang gitu kan. Itu ada almarhum katanya gitu. Di mana? Di atas katanya. Ngeliatin gue katanya gitu. Mukanya, ya sama kayak tadi, fisiknya mukanya pucet gitu. Terus gue bilang gini, udah lo gak usah takut, gue bilang. Gue juga kemarin sama ditapakin juga baru semalam. Gue bilang gitu, baru semalam. Kabur dia bang. Langsung kabur? Buka pagar itu kan dorong, ada cantelan. Langsung buka truk, kabur langsung dia. Waduh. 2 orang, kabur. Kalau gue sih udah biasa gitu lah ya. Bukan berarti gue nggak takut, tapi kan gue ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Tetangga juga gitu loh, kabur. Terus gue kejar kan, terus tetangga pada keluar depan rumah. Kebetulan juga depan rumah juga dekat juga sama gue kan. Kenapa katanya gitu. Gue bilang itu si teman gue, si A lah namanya gitu ya. Sorry ya gue samarin ya. Si A namanya itu ngeliat almarhum katanya di atas. Nah tetangga depan rumah gue ini tadinya tuh dia nggak tahu menau, dia juga nggak tahu kalau ada sosok almarhum di situ. Yang baru tahu tuh gue doang, gitu karena gue ngeliat sendiri gitu. Kabur bang, sampai dia nggak pakai sendal, sampai nyeker kabur. Saking takutnya. Karena di rumah gue itu kalau malam udah sepi bang,
kompleknya muat sih 2 mobil, cuman mepet banget gitu. Udah sepi lah gitu. Jadi kalau udah jam 10 ke atas udah nggak ada orang gitu. Penerangan juga nggak terlalu terang lah. Kabur. Akhirnya dia ke kanan, terus gue panggil, lu kenapa? Sini aja. Gue bilang gitu kan. Sini. Gue bilang gitu. Lu kenapa? Itu lihat almarhum katanya di atas. Iya bener lo katanya. Gue gituin. Gue pura-pura nggak tahu. Ya kan, gue pura-pura karena gue nggak mau dia nanti tambah takut, temennya juga tahu gitu. Temen gue ini berani bang, yang satu lagi, yang satu doang yang kabur. sampai buka pagar itu langsung kabur ke kanan, lari sampai pojok, sampai perempatan, baru gue samperin, udah lo nggak apa-apa, sini aja main, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia main lagi, tapi nggak lama pulang dia bang. pulang, ya udah. Akhirnya dia pulang nih, bertiga main. Tadinya mau ke ngelayat ke samping karena udah malam, jadi nggak enak, gitu, ya kan. Nah, akhirnya pulang. Besoknya teman-temannya teman-temannya geng motornya dia itu pada ngelayat. Oh, datang semua ya. Datang ke rumah, tapi nggak ke rumah gua karena kan gua juga nggak ada yang kenal juga sebagian gitu kan. Datanglah ke rumah dia. Datangnya itu sore lah gitu. Cuman dia sampai malam bang, karena kan teman-teman geng motor tahu sendiri kan. Iya. Rame gitu, datang silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya gitu kan. Akhirnya dia temennya ini cerita salah satu dari geng motor ini cerita temennya itu, cuman gue nggak tahu namanya siapa, cerita ke orang tuanya bahwa almarhum punya utang, punya sangkutan lah dengan salah satu temennya dia gitu. Gue nggak tahu namanya siapa, ceritanya begitu kan, punya utang lah sekian gitu kan. Terus bagaimana gitu, terus kata ibunya, saya cicil katanya gitu, kalau memang almarhum punya masalah, punya utang, punya tunggakan apa gitu, nanti insya Allah kita keluarga tanggung jawab katanya gitu. Ya kan, ya udahlah dari situ temannya nggak lama, ya udah nggak apa-apa bu, gimana baiknya aja gitu katanya kan. Ya udah akhirnya selesai dari masalah itu dia pergi, udah selesai, udah ngelayat dia pergi. Nah terus besoknya lagi nih bang, ceritanya ada tetangga gua yang kalau malam itu suka minum jamu bang. Jadi di dekat komplek gua itu ada tukang jamu. Jamu gendong apa? Jamu mangkal. Oh mangkal. Jamu mangkal. Jaraknya cuma paling 50 meter lah gitu. Iya. Dia tukang jamu itu kan biasanya malam ya bang. Jam 12 gitu dia suka keluar lagi. Dia buka pagar nih, keluar bawa motor. Ya kan? Dia minum jamu. Pada saat itu dia udah selesai nih, nggak ada kejadian apa-apa. Terus dia pulang. Itu di pagar dia bang, ada almarhum bang. Berdiri aja tuh? Berdiri. Ih, gila. Di pagar rumah dia naik motor, mau masukin motor. Ada almarhum di situ. Aduh. Tapi dia tangannya begini bang. Tuh, dia cerita sama gua bang. Begini tangan? Tangannya begini. Sambil berdiri. Dengan muka yang sama, pucet. Mukanya tuh gimana bang ya? Kayak orang punya masalah gitu bang. Ada yang belum terselesaikan ya? Iya, pucet gitu. Itu tetangga gue yang di depan. Pas depan rumah? Depan. Dia kabur bang sampai motornya jatuh bang. Jadi parkir motor, mau distandarin, tiba-tiba ada di depannya dia. Distandarin dia kabur. Keluarganya pada teriak, "Woi kenapa? Ada Ronald katanya begitu." Akhirnya ya udahlah, motornya jatuh bang akhirnya. Kacau. Baru mau parkir, di standarin satu gitu motornya jatuh langsung. Berarti pas dia pertama datang nggak ada gitu? Nggak ada. Pas standarin ada? Jadi rumah dia itu nggak ada parkiran mobil bang. Jadi rumahnya cuma cukup buat motor aja. Karena memang dia nggak punya kendaraan mobil gitu. Jadi cukup buat motor aja gitu. Jadi pagar langsung, jadi buka pagar kecil gitu, pagarnya kotak gitu kecil, masuk, terus ada kayak apa namanya? Dapur gitu ya. Dapur. Jadi dia parkir motornya gabung sama dapur. Iya. Nah, di situ dia nongolin. Ronald tadi ini kan arwahnya gentayangan karena memang dia punya sangkutan ke temen gua ini. Dia nyampein ke orang tuanya bahwa dia minta diikhlaskan itu utangnya bang. Karena orang tua ini juga, ya mohon maaf juga nggak sanggup bayar bang, ratusan juta. Gede berarti? Iya. Ih gila. Gue nggak tahu uangnya buat apa. Di dalam mimpi orang tuanya itu dia cerita sama gue, minta tolong sampein ke temennya supaya utangnya diikhlaskan. Temennya tadi yang geng motor juga? Iya, yang geng motor. Ini kita balik lagi ke Ronald. Minta diikhlaskan. Kalau dia nggak ikhlas, dia akan gentayangin terus bang.
Termasuk gua juga sama digentayangin gitu. Akhirnya gua sama keluarganya datang ke rumah temen ya bang, yang ngutangin itu. Minta tolong keringanan lah, ibaratkan gitu kan. Atau enggak minta tolong diikhlaskan gitu kan, ibarat kasarnya gitu ya. Karena orang tuanya juga nggak sanggup bang, ratusan juta gitu. Kata temen-temennya ini bilangnya katanya, gimana deh Bu ya, saya juga butuh uang katanya gitu. Kalau bisa dicicil lah katanya gitu kan. Berapa kek Bu? Gitu, dicicil gitu. Karena kan ini udah lama gitu. Ya udah dari situ ada kesepakatan lah bang, dicicil gitu. Tapi orang tua ini selalu meleset bang kalau bayar. Gitu. Pokoknya nih almarhum tidak akan pernah tenang selagi Belum utangnya diikhlaskan. Selalu kalau ada temennya ke situ selalu digangguin terus sama ditampakin terus sama dia. Siapapun ya. Pernah temen gua lagi main ke rumahnya dia, bawa mobil bang. Saat itu malam-malam juga, bawa mobil gua nggak tahu dari mana gitu. Habis main ke rumah dia, ngelayat gitu. Dia pulang, dia lagi starter mobil, almarhum ada di samping bang, di mobil, lagi duduk begini. Buka pintu langsung kabur bang. Mobilnya ditinggalin. Di dalam mobil? Di samping. Di depan rumahnya dia. Lagi abis, gue nggak tahu ya dia abis gimana, tapi dia cerita gitu sama gue gitu ya. Di depan pagar dia lagi naruh mobil, abis silaturahmi ke keluarganya, abis ngelayat gitu, dia pulang. Tiba-tiba pas starter mobil, mau nyalain AC katanya, dia di samping. Duduk aja gitu? Duduk, dengan muka yang penuh kesedihan gitu bang. Iya. Sedih juga sih. Karena gue itu ngeliat juga sendiri gitu, mata kepala gue sendiri. Dia tuh punya beban hidup bang. Mungkin karena dia banyak dosa lah gitu kan. Iya. Jadi dia merasa nyesel lah gitu loh. Badan nyesel nyusahin orang tua ya. Iya gitu bang. Ya namanya kita dalam Islam kan kita arwah itu kan pasti ada aja gitu ya. Tapi kan kalau dia mengganggu terus-terusan kan nggak enak juga bang. Yes. Orang komplek juga malu lah gitu. Rame jadinya bang, sampai ke Pak RT segala gitu. Itu kalau udah jam 10, jam 11 udah nggak ada yang berani lagi. Semenjak meninggal? Iya. 1 bulan. Nggak ada yang berani, warawiri komplek tuh di atas jam 10 udah nggak ada yang berani keluar lagi. Nah terus, kalau yang kejadian yang selain ini nih, ada lagi. Jadi setelah ini, ada lagi tetangga gua yang nggak lama meninggal bang. Jaraknya itu kurang lebih 2 minggu lah bang. 2 minggu setelah si Ronald ini? Iya, itu percis tetangga gue yang kiri tadi? Sebelah kanan. Oh kanan? Iya, jadi Ronald ini sebelah kiri, yang namanya, mohon maaf ya, Adi. Samarin aja ya? Iya, namanya Adi, itu sebelah kanan. Itu juga sama Ronald deket bang, sering jalan bareng. Gitu, jadi kejadiannya, gue waktu itu keluarga lagi liburan bang ceritanya. Lagi liburan. Nah, terus gue pulang-pulang kan, tiba-tiba kok ada bendera kuning ya gitu di samping rumah gitu ya. Kita kan penasaran keluarga kan. Udah gitu kita nanya siapa meninggal, si Adi katanya. Innalillahi kan dalam hati, tapi dia muslim bang. Meninggal. Terus gue tanya sama orang tuanya, ibunya, kenapa bu meninggal ya? Kena HIV katanya. Gua sebenarnya gimana ya, gue tuh antara sedih dan enggak ya, karena memang di sisi lain dia teman dekat gitu ya. Urusan pribadi dia kan gue juga nggak terlalu perhatiin ya, nggak terlalu ngurusin pribadi orang gitu ya. Tiba-tiba kan meninggalnya karena HIV gitu ya. Ya saat itu ya udahlah kita datang aja biasa gitu. Turut berduka cita gitu ya. Ya udah saat itu aku juga bilang, ya udah bu sabar aja, gue bilang. Mungkin ini cobaan, gue bilang gitu kan. Dia nangis-nangis ibunya. Nggak lama kan Ronald meninggal. Ini meninggal juga anaknya gitu. Terus dia ini meninggalnya ini di rumah bang, bukan di rumah sakit. Iya, di rumah apa sih? Iya, di rumah. Sempat dirawat, cuman udah sembuh, udah pulang ke rumah. Akhirnya nggak lama meninggal bang. Badannya kurus banget. Tadinya gemuk, badannya kurus gitu. Iya. Kasihan bang, meninggal karena HIV gitu. Ya udah, akhirnya disemayamin kan. Hari itu juga disemayamin siang-siang gitu. Gue nggak tahu makamnya di mana gitu. Nggak ikut berarti? Gue nggak ikut gitu. Karena kan gue juga trauma dengan kejadian yang di samping. Nah orang tua ini nggak tahu kejadian itu bang.
Karena orang keluarga dia itu jarang pulang bang. Gue nggak tahu kerjanya apa gitu ya. Si Karena Adi ini keluarganya itu jarang di rumah bang. Gitu ya. Yang ada tuh pembantunya paling gitu. Cuma kan pembantunya kan sering di rumah jagain si Adi ini, jagain karena dia sakit. Iya. Gitu. Ya udah. Akhirnya dimakamin. Nah, kalau kejadian Adi ini cepet bang, hanya berselang 1 hari. Udah nampakin? Iya, sudah ada kejadian aneh-aneh dia pokoknya. Wah, gila. Jadi Adi ini, jadi ceritanya gini. Ini bukan gue ngalamin, tapi teman gue sendiri dia cerita ya. Jadi teman gue juga satu komplek, cuman beda, dia agak jauhan dikit lah, beda nomor. Iya. Beda nomor. Dia ke warung bang beli rokok. Kan di dekat rumah gue ada warung tuh, beli rokok. Gue juga lagi nongkrong di depan sama temen gue, sama tetangga depan itu lagi nongkrong, lagi ngopi lah, ngerokok gitu kan. Dia jalan lah mau beli rokok keluar rumah, kan gue kelihatan tuh otomatis kalau di komplek kelihatan kan. Terus kita manggil, woi sini lah main lah nongkrong bareng gitu kan. Ya ntar gue beli rokok dulu katanya gitu. Beli rokok itu jam berapa? Jam 12 bang. Beli rokok. Terus dia beli rokok di warung, habis dia bakar, dia jalan dong. Jalan depan rumah almarhum Adi. Oke. Jalan, kebetulan rumahnya kan sebelah kiri. Ini warungnya sebelah sini. Jadi di jalan ini rumah gua nih. Di rumah sebelah di jalan sini. Kan itu loh, penerangan lampu nggak ada. Jadi di rumah Adi ini sampingnya ada tempat sampah bang. Oke. Ada tempat sampah. Pas dia jalan, dia ngeliat Adi duduk di tempat sampah bang. Di tempat sampah duduk, duduknya begini nih. Tapi natapnya ke bawah bang. Kosong aja gitu tatapannya? Kosong, tatapnya ke bawah. Dia ngeliat Adi, tatapannya kosong ke bawah. Dia lari lah langsung ke rumah, ke gua bang. Oh ya anjir katanya, gua ngeliat si Adi lagi duduk mana? Gua aja nggak ngeliat, gua bilang gitu kan. Di mana ngeliat? Gua aja nggak ngeliat, gua gituin. Itu di tempat sampah lagi duduk katanya bang. Dengan muka yang murung gitu. Tapi normal gitu ya, orang biasa? Kayak orang biasa bang. Dan anehnya mukanya nggak ada pucat-pucat. Padahal Adi udah meninggal. Gitu bang. Duduk di tempat sampah dekat tempat rumahnya dia. Rambutnya berantakan, dia kan rambutnya kan agak ikal gitu, berantakan gitu bang. Duduk di tempat sampah itu. Lari langsung ke rumah gua bang. Minta tolong. Tetangga lagi tetangga pada keluar bang. Kali teriak-teriak gitu ya? Teriak-teriak bang. Namanya kita masih anak muda ya, teriak-teriak, dikira ada maling. Ternyata ngelihat sosok Adi itu. Ada lagi kejadian saat ini gue sendiri ngalamin. Gue itu habis pulang dari Bogor ceritanya bang. Gue habis pulang dari Bogor. Saat itu gue pulang jam 3 lah, jam 3 subuh lah. Dini hari lah gitu. Gue pulang, gue bawa motor waktu itu bang. Gue bisa jalan-jalan lah gitu sama temen-temen kan. Jalan-jalan aja liburan gitu. Gue bawa motor pulang jam 3 subuh. Kan kalau di rumah gue itu kan kalau udah jam 12 aja bang, atau jam 11, jam 12 itu di portal semua bang. Oh, kompleks ya? Jadi cuma masuk satu jalur aja. Oh, iya. Jadi ini rumah gue, ini ada portal di sini, di gang sebelah juga di portal, gang belakang portal. Cuman gang yang dekat pangkalan tukang ojek aja kan ada pangkalan tukang ojek tuh dekat rumah gue tuh. Itu baru dibuka itu? Dibuka. Itu yang buka juga security cuma 1 orang yang jaga. Iya. Iya. Gue pulang, gue naik motor, ini kejadiannya hampir mirip lah kayak sama teman gue yang ketemu Adi. Tiba-tiba pas gue ini masuk portal, belok kiri ke rumah gue nih, belok kiri. Tiba-tiba Adi itu ada di sebelah kanan gue bang. Sebelah tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba dia berdiri di bawah pohon. Itu ada pohon mangga ya. Pohon mangga, cuman nggak terlalu gede gitu bang. Iya, nggak terlalu lebat gitu. Iya, pohon mangga atau apa gue ya? Pohon jambu apa sih? Jambu air. Jambu air. Iya. Jambu air. Dia, gue lagi jalan, tiba-tiba di sebelah kanan bang. Kayak lo kemana? Katanya gitu. Ngomong gitu? Iya. Cuman ngomongnya nggak kenceng, pelan. Kayak lo kemana? Katanya gitu. Gue langsung nengok ke belakang. Siapa? Gue bilang. Kagak ada orang ya bang. Tapi gue inget banget itu suaranya almarhum Adi. Tapi karena gue sudah biasa tinggal di situ, sudah bertahun-tahun, jadi gue nggak terlalu takut banget lah gitu. Siapa? Gue cuekin aja. Gue masuk. Ya udah, gue jalan.
Gue masuk ya udah gue seperti biasa lah, gue istirahat gitu kan. Almarhum Adi ini kan ibunya juga single parent bang. Oh. Single parent, nyari duit sendiri gitu. Gue nggak tahu sakitnya apa, tapi selama ini dia sehat-sehat aja sih. Jadi ibunya ini dia nggak sama nyokap gue ini kayak kurang akur gitu bang. Padahal sebelah-sebelahan ini. Iya. Jadi kayak semacam mohon maaf ya sirik gitu loh bang. Ah iya. Jadi orang tua gue itu istilahnya ya bukan orang ada sih tapi cukup lah gitu. Dia terlalu sirik gitu. Dia suka ngomongin orang tua gue kemana-mana gitu, suka gibah lah ibaratkan gitu. Gue nggak tahu penyakitnya apa. Dapat info dia meninggal tiba-tiba bang. Meninggal juga itu. Habis anaknya, ibunya meninggal. Sakitnya juga gue nggak tahu sakit apa. Tiba-tiba aja meninggal. Tiba-tiba meninggal. Gue nggak tahu sakitnya apa. Karena dia selama ini sehat aja ibu ini gitu. Dan dia juga sama orang tuanya si Ronald ini nggak akur bang. Oh sama, nggak akur juga. Nggak akur. Ya suka ngomongin orang juga gitu. Suka nggak akur gitu. Ya mungkin karena sakit apa gue nggak tahu. Tiba-tiba dia meninggal. Kasihan juga. Habis anaknya ibunya meninggal. Sama gentayangan juga ibu ini bang. Gentayangan juga? Gentayangan juga. Jadi pernah waktu itu temennya anaknya Adi ini, dia kalau pulang kan suka lewat situ ya, suka lewat komplek itu, pulangnya tengah malam kan cuma satu jalur doang. Jadi portal ini masuk set, langsung ke kanan, lurus langsung rumahnya dia gitu. Akhirnya pas jalan masuk ke sini, itu namanya mohon maaf Ibu Jubaid. Ibu Jubaidi tiba-tiba lagi jalan. Dia lah di depan bang, di depan. Jadi di perempatan ini ada pohon bang. Pohon apa ya? Pohon rindang gitu, pokoknya lah kayak semacam pohon beringin gitu bang. Rindang gitu, pohon gede. Cuman di situ nggak ada penerangan jalan, gelap. Jadi perempatan belok kanan itu ada pohon itu. Pas lagi ke kanan, tiba-tiba, Dek mau kemana Dek? Katanya gitu. Di samping pohon beringin ini, Dek mau kemana Dek? Pakai kain kafan bang. Kayak pocong berarti? Iya. Ih gila. Pakai kain kafan. Dia cerita sama gue bang. Di samping pohon itu dia berdiri, tangannya begini, pakai kain kafan. Dek mau kemana Dek? Katanya gitu. Hah? Katanya. Siapa katanya? Dia nengok ke kiri bang. Ibu Jubaid. Begini. Iya. Masih ada kapasnya di sini bang. Itu jaraknya cuma 50 meter dari rumah gue bang. Deket banget. Kusut lah, pakai kain kafan. Ininya pocong lah gitu. Kabur sekabur-kabur dia teriak bang. Tapi nggak ada yang denger. Itu nggak ada yang berani keluar. Nggak ada yang berani. Pas sampai rumah, ya udah. Dalam kejadian itu dia sudah nggak berani lagi pulang tengah malam bang. Berarti terornya 3 orang ini aja ya? Iya, 3 orang. Gila. Ronald, anaknya Adi yang duduk di tong sampah, sama Ibu Jubaid ini di pohon beringin. Kalau malam itu kan suka ada tukang bakso bang di rumah gua keliling. Tukang bakso gitu. Gue inget banget namanya Pak Kumis. Bakso Pak Kumis. Bakso Pak Kumis dia kalau jualan selalu pakai topi kayak apa sih namanya kayak orang koboi apa gitu ya. Koboi gitu, topi koboi. Dia rumahnya jauh bang di Galaksi. Sampai situ dia jual. Iya, tapi dia emang udah tua, semangat jualnya bagus lah gitu. Udah tua, tapi baksonya enak gitu. Dia kalau jualan kan malam bang. Pokoknya kalau tok gitu. Jam 9, jam 10 itu pasti bakso Pak Kumis dah. Udah hafal ya. Iya, bakso Pak Kumis. Dia lewat aja tapi saya nggak beli. Gue nggak beli gitu. Dia lewat cuma negor doang. Dek, oh iya Pak gitu. Gue sautin gitu. Ya udah. Tok dia lewat pohon beringin tadi itu. Lihat pohon beringin tadi itu. Tok. Dia nggak tahu kalau almarhum Ibu Jubaid itu udah meninggal. Oh. Karena dia suka beli bakso juga. Si almarhum ini? Iya. Ibu Jubaid ini suka beli bakso juga. Beli bakso. Lagi jalan lewat, tak ya udah jalan lewat. Dia cerita nih sama gue bang ceritanya, dia sendiri ngalamin. Lagi lewat tok di depan pohon itu, bang, baksonya bang, katanya gitu. Ada yang beli? Ada yang beli, tapi nggak tahu nongol dari mana bang. Cuman suara doang. Nggak ada apa-apa. Berhenti dong. Dia berhenti. Iya berapa porsi bu gitu. 1 aja bang gitu. Tapi jangan pedes ya katanya gitu. Ya udah dilayanin bang. Dilayanin bikin bakso. Nggak tahu dari mana tiba-tiba
Ibu jubit langsung ada di samping bang, di sampingnya dia. Langsung ada? Langsung ada. Pocong lagi bang, bentuknya begitu. Bentuknya pocong? Pocong lagi. Buset. Baksonya dilempar bang langsung sama dia. Langsung bawa gerobak. Kan namanya orang tukang bakso, ada yang beli pasti seneng dong. Iya. Udah malam gitu kan, beli satu, tapi nggak ada orangnya, tapi dilayanin sama dia bang. Itu yang saya pertanyakan, dilayanin sama dia, kenapa dilayanin? Samping pohon lagi ya? Iya, baksonya dilempar, kaget dia lempar langsung pulang deh. Terus dia nanya sama saya, namanya orang dagang nggak mungkin berhenti loh bang, dia nyari rezeki juga kan. Iya. Pasti juga lewat situ lagi. Gue beli bakso besoknya, gue beli bakso Deoki katanya, Detio gitu. Semalam saya ngelihat Bu Jubet ya katanya gitu. Kok pakai baju pocong ya katanya gitu. Di dekat pertigaan situ, di perapatan situ katanya. Pohon beringin. Emang Bapak nggak tahu ya? Bu Jubet udah meninggal Pak. Terus ada lagi kejadian temen gua ini, dia habis pulang main futsal bang ceritanya. Dia suka main ke rumah gua kan. Pokoknya teman gua tuh suka main ke rumah banyak lah gitu. Main futsal lah, main ke rumah gua. Cuman datangnya tuh malam terus bang, jarang sore. Anak malam ya? Anak malam gitu, datangnya malam terus datangnya. Dia bisa main futsal, ada kali 7 orang, 10 orang gitu main futsal. Nah ini kejadiannya, ini di rumah gue ini juga ada penunggunya bang. Di luar kejadian almarhum Ronald sama Ade ini, di rumah gue juga memang ada mistis juga gitu. Karena di depan rumah gue itu ada pohon jambu kluthuk bang. Pohon jambu kluthuk mau musim panas, mau musim dingin, hujan atau segala macam, itu jambu kluthuk selalu numbuh bang, nggak pernah nggak. Ya makanya tetangga suka pada ngambilin gitu. Kalau orang lewat pemulung suka pada metik bagi ya dek, dulu kan masih kecil ya. Bagi ya dek, ya udah ambil aja pak, bagi ya gitu. Ceritanya ini kejadiannya, temen gue lagi main, habis main futsal main nih malam, datang seret ke rumah, naruh motor kan, rame-rame naruh motor tuh. Tiba-tiba salah satu temen gue ini ada yang ditipukin pakai jambu kluthuk bang. Gede dong berarti? Iya. Gila. Ada yang ditipukin. Aduh katanya gitu. Kenapa? Jambu kluthuk lo jatuh ya katanya gitu. Kagak gue bilang. Gede jambu kluthuk. Dia parkirnya di depan jambu kluthuk. Berjejer tuh motor. Jadi ada yang lain udah pada masuk ke rumah gue, dia doang sendiri belakangan. Iya. Gitu. Ditipukin pakai jambu kluthuk bang. Ya udah lo makan aja gue bilang. Gue gituin, gue bercandain gitu. Lo ambil aja cuci, makan aja, bawa deh ke dalam. Dia nggak tahu tuh, padahal gue tahu gitu. Ada yang iseng ya? Nah, iya betul. Jadi dia tuh nggak tahu kalau rumah itu gue juga ada penunggunya. Nah, gitu. Akhirnya dia biasa lah. Ya udah dicuekin lah akhirnya. Jambu kluthuk biarin dia jatuh gitu, dicuekin masuk ke dalam. Nah, saat itu lagi pada main, kita ngobrol. Udah selesai nih. Udah selesai, pada pulang. Terus yang tadi tadi yang ditipuk jambu kluthuk. Pas dia mau pulang, kan di belakangan tuh. Iya. Yang lain udah pulang. Dia kan ngambil motor kan, parkir motornya di depan jambu kluthuk percis. Terus dia tiba-tiba diketawain kuntilanak bang. Dari pohon itu? Dari pohon itu. Terus dia nengok dong penasaran. Ke atas. Kuntilanak lagi gelantungan begini bang di atas. Wah gila sih. Kuntilanak. Itu benar-benar nyata bang kuntilanak. Kabur-kaburnya. Wah, naik motor dia. Nggak ada pamit sama saya. Nggak ada tuh. Kabur langsung. Kabur, tapi ini nggak ngomong apa-apa, nggak tahu, cuma kabur aja langsung bawa motor gitu. Nah, sosok kuntilanak ini memang udah lama bang ceritanya. Udah nempatin rumah gue itu di pohon itu memang udah lama. Tapi dia nggak ganggu sama yang punya rumah. Iya. Begitu. Nah, pernah kejadian juga, jadi ini nggak tahu kenapa ya, adek gue sendiri bang. Adek sendiri, padahal keluarga kita juga kan. Jadi saat itu gue cuma berduaan doang di rumah. Keluarga pada pergi kan, sibuk kan. Adek gue masih sekolah pada saat itu, masih SMA lah. Gue cuma berdua di rumah. Kita lagi ngobrol-ngobrol, adek gue main komputer kan. Gue juga lagi nonton TV gitu. Karena orang tua nggak ada, pergi, ya udahlah kita santai-santai di rumah gitu, nggak kemana-mana juga gitu kan. Gue juga kuliah, adek gue masih SMA kan. Itu gue nonton sampai jam berapa ya? Jam 1 bang, gue nonton. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu bang. Pintu depan ini? Pintu rumah. Tak gitu. Ya siapa? Gue bilang gitu. Ya, gue buka dong, nggak ada orang bang. Kan saat itu pagarnya digembok bang, karena gue tahu orang tua gue nggak pulang. Jadi gue gembok. Ya, iseng banget ya dalam hati saya gitu.
Yaudah saya cuekin aja. Nggak lama lagi saya duduk di sofa, dia ngetok lagi bang. Tapi ketoknya kenceng banget bang. Kayak orang mau dobrak rumah gitu. Oh, gebrak gitu, brak gitu. Dok gitu bang. Gila. Penghuni rumah gue ini cuma satu kuntilanak aja bang. Oh, yang di jambu ini. Jambu kelutuk. Jambu ya? kelutuk. Iya. Gue pikir iseng kali ya, gue bilang gitu. Saya sampai ngomong gini, jangan iseng apa gitu ya. Ya udah, saya tutup lagi. Nggak lama dia ngetok lagi, cuman sekali, duar, gitu doang. Gebrak itu jatuhnya. Iya, cuman ngetoknya bukan pintu bang, kaca. Jadi rumah gue itu, ini pintu. Di sini ada akuarium, jadi ada jendela. Jendelanya bentuknya kayak huruf U gitu loh bang. Iya. Jadi ada akuarium. Dia gedornya jendela itu. Nah, kebetulan rumah gue itu hordengnya itu nggak pernah ditutup bang. Jadi hordeng itu hanya dibuka, diikat, tapi ada apa namanya? Lapisan apa sih putih itu ya, kain apa? Oh iya, kayak apa sih namanya? Tirai. Tirai, nah kayak tirai gitu. Dari situ ngetok ya. Gue kaget dong. Gue kaget. Gue buka itu tirai. Gue jalan, gue buka. Pocong bang, tinggi banget. Pocong? Iya. Ih, gila. Pocong itu sebenarnya nggak lompat bang. Iya, dia bentuknya kurus, tapi tinggi. Apa gua nggak salah lihat pada saat itu? Pocong bang, tinggi. Gila sih. Tinggi dengan muka yang gosong. Dia begini-gini. Ngayun. Iya. Ih, gila. Wah, gua kaget, langsung gua tutup jendela. Gua manggil adek gua di kamar. Kenapa kak? Katanya gitu. Adek, ada pocong di depan. Ah, yang bener. Adek gua langsung tidur, kunci pintu. Gua juga sama. Gua juga belum tahu di situ ada pocong bang. Karena penghuni rumah gue tuh hanya yang gue tahu tuh cuman pohon jambu ini, jambu kelutuk. Gue nggak tahu itu pocong dari mana gitu loh. Gua selimutan bang, udah nggak ini lagi. Gue baca Al-Quran segala macam istighfar, ya udah. Nggak lama kan hilang tuh pocong. Terus pernah suatu ketika temen gue juga main juga ke rumah. Jadi dia ini kerja bang dulu di salah satu perusahaan di Jakarta, ya kan. Dia setiap hari Jumat itu dia suka main ke rumah gue bang, suka nongkrong lah. Rumahnya juga nggak jauh, cuman dia beda blok aja. Tapi satu komplek? Beda blok. Oh, beda blok. Beda jalan sama blok. Oh iya. Bedanya sama blok. Dia main lah ke rumah gue gitu. Cuman mainnya masih jam 8 lah, jam 9 gitu. Ngopi-ngopi lah biasa kita gitu. Ya udah, kita main ke rumah. Cuman gue waktu itu belum mandi bang. Gue mandi dulu ya bentar. Dia nunggu di teras. Di teras sambil ya udah lu mandi dulu gitu. Jadi di teras ada biasalah kursi, meja, kursi gitu. Duduk sambil ngopi gitu. Depannya kan ada pohon jambu. Kelihatan banget ya pohon jambunya. Iya, dia nggak tahu masalah itu gitu. Dia lagi ngopi-ngopi, tiba-tiba gue denger pada saat gue lagi mandi itu gelas pecah bang. Loh, wow gitu. teriak dia. Iya, kenapa? Gue bilang teriak dulu. Gue ngeliat cewek katanya di atas pohon katanya begitu bang. Gue keluar lah. Gue buru-buru pakai anduk segala macam. Gue keluar langsung. Itu gelas kopinya pecah bang. Dia kaget. Dia lagi ngerokok. Tiba-tiba ada cewek. Gitu dari atas pohon, dari pohon jambu. Gitu. Kaget dia langsung. Duar pecah. Kenapa? Ada kuntilanak ya katanya di pohon jambu katanya gitu. Enggak gue gituin kan. Karena gue nggak mau dia makin takut. Gue perasaan lo doang kali. Gue bilang gituin. Ya udah, akhirnya dia nggak lama minta pamit bang. Takut itu dia. Takut, pulang lah dia dengan alasan katanya gue mau istirahat apa ya. Padahal gue tahu dia orangnya kuat begadang bang. Iya gitu, dengan alasan gitu. Akhirnya ya udah berantakan gue yang ngerapiin semua. Kan gue waktu itu punya pembantu juga, cuman kan pembantu gue nggak nginep, cuman pagi doang datang. Pagi doang gitu. Jadi kalau malam nggak ada orang gitu. Adek gue juga waktu itu lagi pergi di rumah teman ada acara, biasa anak SMA, biasa begitu. Pokoknya di rumah gue itu bang jarang orang di rumah deh bang. Ya udah, akhirnya dia kabur, gue beresin tuh kopinya segala macem. Pulang ya gue istirahat katanya gitu. Kuntilanaknya itu ketawanya kenceng banget bang. Bajunya itu katanya dia putih, melandai ke bawah. Iya kakinya nggak ada. Ketutupan baju itu. Ketutupan baju. Gitu. Nah terus gue juga kejadian itu juga seingat gue pada saat udah ada kejadian kuntilanak gitu kan keluarga gue pada tahu akhirnya, ya kan, akhirnya dia manggil ustadz lah ceritanya. Jadi kejadian rumah gue serem ini hanya gue yang tahu bang. Karena keluarga jarang di rumah ya? Iya, dia nggak tahu kalau di pohon jambu itu ada kuntilanaknya, cuman gue yang tahu, gitu.
Akhirnya pada tahu lah, ribut-ribut, tetangga pada ngadu, teman pada ada yang ngomong juga gitu. Panggillah Pak Ustadz. Dipanggil Pak Ustadz, dibaca-bacain rumah gue itu ya bang. Tapi tetap aja bang, itu sosok kuntilanak itu nggak mau pergi. Jadi gue punya tetangga itu bang, yang namanya bertetangga ya. Ada yang suka juga sama kita, ada yang enggak. Gitu. Jadi kuntilanak ini menjagain rumah kita juga gitu. Jadi kalau ada kejahatan, ada orang jahat gitu. Rumah gua tuh sering mau dimalingin orang bang. Sering banget itu. Tapi nggak pernah kena. Setiap orang mau jahat sama kita selalu digangguin sama itu kuntilanak. Itu ada positifnya ya? Iya begitu. Iya nggak pernah gitu loh. Nah kalau boleh tahu nih bang, si Bu Jubaid ini kelar terornya itu berapa bulan bang? Seminggu udah hilang deh bang. Seminggu udah hilang? Udah hilang. Nah, udah nggak ada lagi. Tahu nggak bang, kenapa sih dia neror orang? Dia tuh yang seperti gue bilang tadi, dia suka ngomongin tetangga bang. Oh iya. Orangnya mohon maaf rese. Berarti punya banyak musuh lah. Punya banyak musuh di situ. Jadi dia dendam gitu bang. Tapi seminggu dia udah nggak ada? Udah nggak ada. Karena bawa orang pinter pada saat itu. Pak RT. Karena itu kali ya Tapi untuk rumah gue ini kuntilanak ini nggak bisa hilang, nggak mau pergi. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Sekarang kan gue udah nggak di situ gitu. Tapi si Bu Jubaid ini itu selalu nongol di pohon itu. Selalu di pohon itu bang. Nggak pernah di depan rumahnya? Nggak pernah. Yang di depan rumahnya almarhum anaknya. Oh yang si ini Adi ini. Depan rumah itu sering bang. Oh, yang di tempat sampah itu? Iya, tempat sampah. Dia selalu duduk di tempat sampah situ, bang. Berarti nggak cuma teman abang nih yang lihat? Banyak tetangganya juga sering lihat? Banyak banget. Nah, kalau Ronald ini hilangnya sebulan, bang. Sebulan dia? Sebulan. Karena kan dia masalah utang piutang. Oh, gara-gara masalah utangnya ya? Iya. Berarti minta diikhlasin lah ya? Ikhlasin. Nah, pada saat itu orang tuanya mampu bayar. Nyicil-nyicil. Akhirnya almarhum udah tenang lah gitu, bang. Berarti udah ada kesepakatan, udah dibayar juga nih. Udah ada kesepakatan. Si gitu. temennya yang geng motor tadi. Iya, gitu. Kalau gue sih nggak tahu utangnya berapa bang ya. Tapi yang jelas kata temen gue ratusan juta. Gila sih. Gitu. Buat apa? Gue nggak ngerti. Gitu. Gue juga nggak ngerti. Kan gue dekat juga bukan berarti gue harus ngikutin urusan pribadi dia, bang. Iya. Itu kan sebatas teman aja. Itu kan jatuhnya pribadi ya. Iya, bener. Dan yang ibaratnya bukan circle lu juga, bang ya. Iya, bener. Bukan circle gue juga. Main-main motor, nggak main-main gituan. Gue juga bandel dulu, tapi gue untuk nyentuh yang begituan nggak gitu. Enggak ya. Sering bang, teman-teman main biliar, teman-teman anak-anak biliar gitu, anak-anak yang motor itu sering digangguin semua. Ronald, Adi, sama almarhum ibunya, sama Pocong. Iya, Pocong di rumah gua itu. Berarti emang yang digangguin sering teman-teman lu semua nih? Yang kenal sama si Adi, sama si ini juga? Iya. Kalau Pocong yang gue cerita tadi, itu Pocong aslinya sebenarnya bang, nggak lompat. Pocong tuh tinggi bang. Tapi itu nggak tahu dari mana ya? Nggak ngerti gua. Tiba-tiba kok ada pocong gitu loh. Iya, bukan apa halusinasi gua atau gimana? Tapi gue yakin itu pocong karena kan ngetok pintu berapa kali bang, nggak ada orang. Dan itu bukan penghuni asli rumah lu kan? Bukan. Gitu loh. Yang Pak Ustadz datang juga nggak ada pocong-pocong gitu? Nggak ada. Cuma yang ada yang pohon jambu. Pohon jambu. Pocong itu gangguan jam 1 malam yang gue bilang tadi. Gue lagi nonton TV, tiba-tiba yang tadi gue bilang nggak ditutup kan tirainya. Iya. Itu ada bayangan pocong tinggi. Begini-gini bang, gerak-gerak. Iya. Tapi itu kejadian yang pocong itu setelah kiri kanan meninggal apa? Iya. Setelah meninggal. Berarti setelah si Adi meninggal sama ibunya juga? Iya. Baru itu ada? Baru itu ada. Berarti itu si pocong itu adanya pas lagi ada terornya si ibunya, si Bu Jubaid ya? Iya, pas ada Ibu Jubaid aja pocong. Gue nggak ngerti apa itu dari almarhumah, atau bagaimana. Kalau gue sih meyakini almarhumah. Cuman kan kurus tadi ya? Iya. Tapi perawakannya gitu mirip nggak sama si? Mirip. Ibu ini kan gemuk bang. Nggak terlalu gemuk banget, cuman perawakannya gemuk lah gitu. Ya, standar ibu-ibu lah ya. Iya. Cuman yang pocong itu kurus kan? Agak kurus tinggi gitu bang. Tapi kalau gue meyakinkan dia, karena setelah meninggal baru ada tuh pocong. Karena tukang bakso, teman gue ditapakin juga pocong. Iya. Bentuknya pocong gitu. Iya. Walaupun waktu yang lihat di depan rumah itu mukanya gosong ya. Iya, mukanya gosong. Kalau yang teman gue ini sama tukang bakso pakai kapas, hidungnya masih ada. Nah yang kuntilanak nih bang, lo tau nggak asal usul dia?
Kalau Kuntilanak memang itu rumah, jadi ceritanya gini, itu rumah itu dulu dibangun tahun berapa ya? Tahun 1989 Bang. Kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Kan gue masih kecil waktu itu Bang, masih SD. Oh. Jadi rumah itu memang dari awal sudah ada pohon jambu kluthuk Bang. Oh, dari awal banget. Berarti penunggu lama berarti ya? Iya, dulu rumah itu kampung semua Bang. Iya, Kayak tanah kosong gitu. Iya, sebelum komplek. Gue nggak tahu ya apa bekas makam atau apa, gue nggak tahu lah ceritanya gitu. Tapi kalau kata orang-orang itu dulu semua tanah rata semua. Iya. Baru dibuat komplek. Berarti itu penunggu zaman dulu banget ya? Zaman dulu. Maksudnya kalau emang bekas makam atau angker, minimal rumahnya adalah. Iya. Tapi ini nggak ada gangguan sama sekali kan dari dalam rumah kan? Nggak ada, cuman adik gue doang sama gue waktu itu. Yang ada terakhir. pocong itu. Ada pocong. Iya, itu juga pocong setelah yang tetangga meninggal itu, Iya. yang berdua. Pokoknya gue itu di rumah tuh jarang ada orang Bang, yang gue bilang tadi. Iya. Karena ya namanya kita berduaan aja, orang tua pada sibuk, keluar kota segala macam, kerja kan, bisnis. Ngeri juga. Jadi jarang di rumah gitu. Pernah suatu ketika ada itu pohon jambu kluthuk mau dipotong Bang. Oh, sempat mau berjuang. Iya, karena udah rindang lah, jadi ngotorin jalan gitu, kering-kering gitu. Iya. Tapi nggak bisa-bisa. Gak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Gak bisanya kenapa tuh? Keras Bang. Gila sih. Berarti emang angker ya waktu itu. Iya, angker. Kacau. Keras. Tapi uniknya jambu kluthuknya segar-segar semua Bang. Iya. Ya bisa dimatiin lah orang-orang ya. Iya, nggak bisa. Selalu dia berbuah terus. Iya. Orang kalau mau ngambil tinggal ambil. Sampai sekarang masih ada Bang. Masih ada sama sekarang? Iya, jambu kluthuk ya. Tetangga saya. Nggak ada fotonya Bang? Tetangga, apa namanya, yang tepat di rumah. Nggak ada fotonya Bang ya? Kalau saya minta foto ada, ntar saya fotoin. Coba nih, Saya tolong fotoin. Kalau ada nih, coba mau lihat nih, penasaran jambu kluthuknya ya. Nanti saya fotoin ya. Boleh. Ntar kita tampilin di sini Bang. Kita cuma mau ngasih pelajaran nih. Masih pelajaran. Sobat Tengah Malam. Oke, segitu nih tadi cerita dari Bang Tio nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan thank you banget Bang. Siap. Udah sempetin main-main ke channel Kisah Tengah Malam. Dan buat kalian yang mau main juga nih ke channel Kisah Tengah Malam, cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Tio juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.